Oke. Aris dulu mungkin. Kita Udah langsung Pak saya. ya, ini Iya langsung lah share, ini. Langsung nggak usah langsung share-share gitu ya, share dah, screen ini dulu langsung nggak usah. ujian bela Pak. Langsung ujian Be. Langsung gitu tanyo Pak. Apa namanya, baca tulis lagi Pak? Iya, nanti terakhir tuh Pak. Ya oke, kita mulai dari Pak ini dulu ya, Pak Erwin dulu ya. Iya. Dapat, Sudah siap Pak Erwin? dapat. Oke, mungkin saya hanya dua soal aja Pak Erwin. eh untuk modul ajar yang Pak Erwin pakai, di sini modul ajar yang mana Pak Erwin? Yang dijadikan satu, PBL atau PJBL? PPL. PBL ya. Ya. Oke, PBL. eh Pak Erwin bisa ya bedakan PBL, PJBL ya? Ya, Pak. Ya. Bisa ya, Pak ya? Oke, kira-kira macam mana tuh, Pak Erwin, perbedaan itu? Bedanya, Ya. kalau mengikuti pengertiannya kan, eh, problem based learning itu kan PPL. Artinya, anak didik diberikan, eh, dijadikan masalah untuk bisa dipenyelesaikan dengan masalah tersebut. Kalau PJBL, Mm-mm. eh, project based learning, artinya eh, Ada objek produk. siswa dijadikan objek untuk, eh, untuk menyelesaikan masalah. Dia bisa menyelesaikan. Oke, jadi kalau PBL berarti ada masalah, Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau itu PJBL berarti ada Produk. produk yang dihasilkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya untuk di modul ajar, ya kan? eh Pak Erwin kan punya materi, misalnya kan? Ya, Nah, betul. materi misalnya tentang apa tuh? Kira-kira Asmaul Husna ya? Ya, Ya, Pak. misalnya materi tentang Asmaul Husna, ya kan? Ya, Pak. Nah, itu Pak dalam rencana pembelajaran, Pak Erwin memilih itu memakai metode PBL. Nah, itu kira-kira alasannya apa itu? Untuk materi itu dipakai apa namanya? Oh, ini cocoknya itu saya pakai materi PBL lah ini. Untuk yang TP ini misalnya kan. Nah, itu kira-kira alasannya apa itu, Pak Erwin? Alasan memilih materi itu dengan memakai metode PBL. Nah, itu kira-kira. Karena di sini saya melihat, Pak, Mm-mm. eh, masalah dengan kapan di- dilihat kepada kebutuhan peserta didik, Mm-mm. itu tentu untuk menerapkan supaya masalah tentang cara dia belajar itu bisa dituntaskan dengan sistem PBL. Mm-mm. Artinya cepat dia nyambung atau cepat dia tahu tentang PBL karena program yang dibuat itu, Pak. Gitu. Ya, artinya berarti melihat TP-nya gitu, Pak ya. Ya, betul, Ini Pak. TP ini cocok berarti, oh ini ada masalah, berarti cocok PBL gitu ya. Itu ya. Kalau ini berarti ada akan menghasilkan cocok ke produk, ada produk yang dihasilkan, berarti yang dipilih PBJBL gitu, Pak. PBL. Nah, Ya, Pak. ya, oke. Oh, menurut Bapak, Pak Erwin, ini kira-kira modul ajar nih seberapa penting nih kira-kira nih Modul modul ajar ajar? ini. Iya, penting nih apa enggak nih? Apakah tak perlu amat modul ajar ya kan? Besok mau ngajar, nggak usah pakai modul ajar lah, nggak usah dibawa-bawa ya kan? Langsung, accent gitu. Cuman kira-kira? Kalau dilihat dari intinya, Pak, PBL itu kan tentu sangat-sangat penting, Pak. Karena bisa kita, terutama guru, bisa langsung menerapkan, artinya si peserta didik langsung mengetahui dengan eh, dengan poster-poster atau gambar-gambar yang ada di dalam PBR, dia cepat nyambung dengan cara belajar seperti
Ya, oke. Terakhir, terakhir nih Pak Erwin. Eh, Asesmen ini kan penting ya, penilaian ya kan. Nah, untuk sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran, ya kan? Nah, itu kira-kira bagaimana cara Pak Erwin eh, memberikan penilaian gitu, menerapkan penilaian gitu dalam pembelajaran itu. Nelayan yang formatif, sumatif, atau kedua-duanya Pak ya? Nah, menurut Pak Erwin, bagaimana penerapannya gitu di Oh, dalam pembelajaran? Apakah harus ketiga-tiganya gitu kan? ya, ya, Nah, ya, dan di dalam RPP-nya ada enggak itu kan itu? ya, ya. Hmm. Itu ya Pak, ya, kalau melihat dari proses eh, pembelajaran, ini kita sudah mulai digital, ini kan Pak, tentu sangat penting yang PBL, pertama kan itu PBL, jadi penilaian nanti kita bisa melihat bagaimana tingkat kemampuan anak untuk mengolah modul ajar tadi, Hmm. apalagi yang di modul ajar yang PBL kan ada jenis gambar-gambar atau poster-poster di dalam kan Pak. Artinya penilaian itu sangat-sangat penting di situ Pak, bisa mudah lah, artinya untuk guru mudah terasa untuk menilai seperti itu. Berarti di setiap pembelajaran rencananya itu di modul berarti ada asesmen dilengkapi dengan tiga asesmen itu berarti Pak ya. Iya ya seperti itu Pak. Ada diagnostik ya kan, formatif, sumatifnya ya. Ya, Ya. karena kita tidak ngecek ini karena tidak ditampilkan. Ya, modul ajar ya. Oke, Pak, dari saya itu aja. Ya. Oke, ya. Ya, terima Eh, kasih Pak. Ya, saya terima mungkin kasih. langsung ke dua-duanya lah ini. Ke Pak Firdaus juga, ke Pak Erwin juga ya. Mm-mm. Untuk Pak Erwin dulu lah. Ngajarnya di SD. Ya betul Pak. Ya. Di SD bukan madrasah ibtidaiyah ya. Kan, Kan, kalau Pak Firdaus Di SD, Pak. di SD juga. Nah, Iya. oke. Di SD ini kan cenderung apa namanya siswanya itu heterogen, Iya benar, Pak. beragam, Iya benar, Pak. beragam ya kan. Tidak tidak homogen ya, tidak hanya satu orang Muslim yang sekolah yang belajar di situ. Ya, ada ndak siswa yang non Muslim di kelas Bapak berdua nih? tapi Siapa dulu, Pak? kelas saya Pak, Ya. Pak Erwin untuk ada, ada sementara atau belum tidak? ada. Masih ada. Belum. Oke. Kalau Pak Firdaus, Ada, Pak. Kebetulan kan kami dituntut untuk mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. ah, Heeh. ada tuh, Ada, Pak. ada yang non Muslim juga. Ada yang O- Kristen, ada yang Buddha, dan ada yang Hindu, Pak. Oke, heterogen, heterogen Iya, sekali berarti. Oke, ketika Bapak ngajar PAI kan, benar, Pak. agama Islam, mengajar agama Islam kan, mengajarkan mata pelajaran agama Islam, ya kan. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak mengajar bagi non-Muslim itu bagaimana? Apakah ikut belajar? Apakah Bapak minta keluar atau bagaimana? Izin, Pak. Saya jawab duluan, Pak. Ya, karena Bapak yang heterogen, Oh iya, Pak, benar, Pak. Pak Erwin kan Iya, homogen ya. benar, Pak. Izin, Pak. Kalau untuk yang di sini kan kami temui ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kalau Hmm, yang untuk Kristen itu kebetulan kemarin yang kami temui itu datang kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan pendeta dari pihak Kristen itu, Pak, bahwa yang dari beragama Kristen mereka langsung menuntut untuk izin keluar, Pak, karena penilaian mereka setiap habis ujian mereka memberikan semacam rapor tersendiri gitu, Pak. ya, Jadi kami yang ah, dari pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa untuk yang beragama Kristen gitu. oke. Kalau yang lain, Kalau yang beragama Hindu dan Buddha, mereka mengikuti. Tetapi untuk hmm, pembelajaran yang berciri khas Al-Quran, mereka tidak ikut, Pak. Cuma kalau sebatas pengetahuan, mereka ikut. oke, ya. Berarti Bapak memperbolehkan untuk ikut, gitu kan? Ya, Memperbolehkan dan tidak meminta untuk keluar.
Enggak, Pak. Karena dari pihak sekolah tidak boleh dikeluarkan, Pak. Ya, oke. Sikap yang mengikuti itu bagaimana sikapnya? Kalau untuk yang agama Hindu dan Buddha itu, mereka kalau untuk ketika materi yang berciri khas Islam itu, atau yang berupa ayat atau apa, mereka ndak itu Pak, istilahnya anak tuh ndak mengganggu atau gimana. Cuma kalau untuk sekedar pengetahuan, mereka ikut. Terkadang mereka ikut mencatat juga, Pak. Oke, ya lah, kita alihkan pertanyaan lagi. Ya, Pak. eh di dalam pembelajaran tentu gaya belajar mas apa siswa bapak itu beragam nggak? Benar, Pak. Rata-rata lah, rata-rata nih dalam satu kelas itu gaya belajar seperti apa Pak? Pak Firdaus dulu. Ya, Pak. Kalau yang saya temui di kelas itu memang banyak beragam, Pak. Pertama, dipengaruhi juga dari lingkungan mereka tinggal. Terkadang mereka ketika belajar itu ada yang semangat, ada yang acuh, terkadang ada yang kebawa-bawa dari pergaulan mereka di luar, Pak, dibawa ke sekolah juga. Karena mungkin di lingkungan mereka untuk pendidikan itu agak kurang diprioritaskan sehingga terbawa ke sekolah. Dan itu yang kami temui di kelas dan itu yang selalu kami antisipasi agar mereka bisa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di Baik, kelas. kalau Pak Erwin gimana Pak? Ada berapa macam gaya belajar di kelas bapak? Kalau dilihat di dalam kelas biasa itu kan Nggak dengar memang Pak, nggak dengar berbentuk saya Pak. Putus-putus ya. memang dengar Pak ya, Nggak putus-putus Pak. putus Oke, Pak ya. oke bagus Pak. Ya, Pak. Ya. Biasanya itu Pak sering ada ya, bermacam-macam ya, ya, berbeda jauh yang dibilang. Saya kan ngajar di desa Pak ya. Dan di pergaulan ini kan cuma di sebatas desa, jarang di kota Pak ya. Jadi Hmm. mana yang lebih semangat itu tentu dia pengen belajar, tidak mau mengganggu teman. Mana yang artinya yang pola pikirnya agak rendah ke bawah, itu yang banyak yang bikin suasana di dalam kelas agak kurang kondusif. Oke. Yang sering gitu. Oke, siap. Berarti Bapak berdua ini belum nyambung dengan pertanyaan saya Oh, kedua-duanya. boleh Pak diulangi Pak. Iya. Di dalam modul ajar Bapak itu ada Bapak buat untuk ini enggak? Get serta didik. Pembelajaran ya pembelajaran diferensiasi itu, differentiate Ya. learning. Ya. Ada enggak itu? Ada Di gaya target belajar peserta didik. target peserta didik itu. Ada misalkan untuk gaya belajar yang auditori, Oh iya Pak. ada yang gaya Ya. belajar yang visual, ada yang kinestetik. Kinestetik Nah, Pak ini ya. di kelas Bapak itu ada enggak ya ketiga ini ataukah hanya cenderung ke visual misalkan ataukah cenderung ke auditori misalkan. Nah, itu. Atau memang ada ketiga-tiga gaya itu gaya belajar itu ada dalam kelas Bapak. Itu pertanyaan saya tadi Oh itu iya Pak. Pak. Ada Pak ya. Kalau itu ada Pak. Nah, Visual, auditory, kinestetik ada nah, Pak. kemudian dalam satu masuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan itu bagaimana Bapak membagi kelas itu? Ini yang auditori ini, kemudian yang visual begini, kayak apa penyampaiannya, kemudian yang untuk kinestetik nih agak susah nih, bagaimana Berat, cara berat Pak. penyampaian itu. Ya, halo, Ya halo Pak. ya bisa dicontohkan satu lah, misalkan Bapak ngajar yang kinestetik lah, menghadapi siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Itu cara penyampaiannya bagaimana, Pak? Untuk siswa yang saya belajarnya lebih dominan ke kinestetik, seorang guru mungkin lebih banyak mempraktekkan dari eh, apa tingkah tingkah dari seorang guru seperti gerakan atau
mimik dari seorang guru harus diutamakan, Pak, dibandingkan dengan auditori ataupun visual. Jadi mereka melihat gerakan guru, langsung mencontohkan kepada siswa tersebut, Pak. Oke, oke, cukup. Ya, ada lagi Pak Aris mungkin, atau langsung kita Oke. tulis Al-Quran dulu mungkin. Hmm. Boleh, Pak. Ya, boleh. Hmm. Ya, soalnya apa Pak? Kita ada bawa alat tulis, Quran. spidol, Ada, spidol Pak. dengan kertas. Hah? Ada, Pak. Ada, Pak Erwin? Apa? Ada. Oke. Pulpen tebal boleh, Pak ya? Nah, boleh lah. Yang penting kami bisa bisa baca nanti, Bisa, Pak. bisa Ya, ya. terlihat ke kami. eh Tuliskan satu ayat ya, satu ayat ini saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu turun. Jam 9 pula nih, Pak. Ini kendala ujian malam. Boleh diulang, Pak? Putus-putus suaranya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya. Hmm, Murah aja, Pak. Soalnya, Pak. Silakan ditulis. Coba yang sudah tampilkan ke kamera. Oke, silakan. Agak mundur, Pak Erwin. Pak Erwin agak mundur dikit. Jelas, Pak. Mundur dikit lagi. Lagi, dikit lagi. Oke, udah. Up, up. Dah, oke. Oke, udah. Dah, Ya, cukup. Pak Firdaus. Pak Firdaus lagi. Hmm. Mundur dikit, Pak. Kurang ke kiri. Up, up. Oke. Ah, dah. Oke, oke, cukup. Ya, oke, oke. Ya. Nah, coba baca Al-Quran. Coba Bapak yang ini Pak, kasih soal Pak. Ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Sudah, buka. Ada Al-Qur'annya. Hah? Al-Qur'an. Nah, oke, dibuka. Buka halaman berapa saja, baca. Hmm. Buka di tengah-tengah, jangan di ujung, Pak ya. Jangan di ujung depan, ujung belakang, jangan. Tengah-tengah. Di mana yang dibuka, di situ dibaca. Nah, Pak Firdaus dulu. Di tengah atau di seperempatnya atau tiga perempatnya, Pak. Saya duluan, Pak ya. Ya, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما Oke, cukup Pak. Cukup. صدق الله العظيم. Oke, Pak Erwin lagi Pak. Silakan Pak. Putus-putus Pak. Tidak dengar saya Pak. Jelas ya, Pak? Nah, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, Ya. cukup. Oke, terima kasih Pak Erwin dan Pak Firdaus. Ya, sudah ujian. Selanjutnya siapa lagi nih Pak? Nah, boleh di stop dulu rekodnya atau lanjut lanjut saja Stop aja loh, Pak Pak. Firdaus. Hah? Lanjut aja. Rekamannya, Pak. Iya, rekamannya Stop bisa aja, di Pak. stop.